wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa. Mungkin juga di antara teman-teman kita sedang ada yang dalam keadaan sakit. Tidak lepas juga sebenarnya Pak Taufik hari ini juga kurang termasuk saya, tapi demi membersamai teman-teman ya untuk tetap belajar tentang Anates. Hari ini kita akan belajar tentang Anates V4 ya, V4. Kita tetap semangat untuk mendampingi Bapak Ibu. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasul. Mudah-mudahan kita adalah umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan ada Pak Ahmad Taufik selama ini, yang dimana kegiatan ini adalah beliau yang mempelopori. Pasti ada banyak manfaatnya kenapa kita diajak hari ini untuk belajar tentang Anates V4. Saya sendiri pribadi sebagai moderator mengenal Anates V4 ini ketika kemarin ikut PPKB di Bandung ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bagi kita adalah sesuatu yang baru mungkin, atau bagi saya aja ini sesuatu yang baru, tapi bagi Bapak Ibu ini bukan hal yang apa namanya yang sudah lama diketahui mungkin, atau belum pernah digunakan. Udah pernah dengar tapi belum pernah digunakan mungkin. Kemudian sedikit juga informasi tentang narasumber kita hari ini. Ya mohon maaf juga mungkin suara saya agak-agak berat gitu, ngeselin atau apa ya Bapak Ibu ya, kasihan atau gimana. Sedikit tentang narasumber kita hari ini ada ya dari SMA 5 Padang Sidempuan, termasuk guru PAI juga ya. Kita sedikit lihat profil beliau. Mohon Pak Taufik bisa saya jadi host. Baik Bu. Pak. Host Eli Pasari. Eli host. Oke, terima kasih Pak Taufik. Oke, kita ini sudah kelihatan ya. Ini adalah profil dari Ibu Dahlinar yang hari ini menjadi narasumber kita pada kegiatan mengenal pengelolaan soal siswa dengan menggunakan Anates V4. Nah, beliau mengajar di SMA Negeri 5 Padang Sidempuan. Beliau ini termasuk menginspirasi saya gitu ya. Kenapa? Sudah senior tapi semangat belajarnya luar biasa sekali. Beliau kalau bersama saya di kegiatan itu cukup, aduh jangan mau kalah semangatnya sama Ibu gitu. Ibu Dahlinar luar biasa sekali, dan rasa ingin tahunya itu patut ditiru saya pikir untuk guru PAI di Sumatera Utara ya. Tidak mau menyerah dengan teknologi, tetap belajar. Nah, ini ada sedikit profil dari beliau. Sedang pendidikan ya, Bu, di mana? Sudah S3 ya. Nah, ini motivasi juga buat kita nih. Apakah kita sampai di sini aja? Ternyata tidak cukup ya, hanya sampai di sini aja, harus kita kalau bisa harus lebih dari Ibu Dahlinar. Lebih semangat lagi. Nah, ini sedikit profil ya. Cukup mungkin sebagian teman-teman udah ada yang kenal. Di sini juga sudah ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi. Kita juga ada di grup WA ya. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya tentang apa saja kepada beliau silakan hubungi beliau, dan sangat welcome pasti dengan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke.
Nah, hari ini kita langsung bagaimana memanfaatkan aplikasi Anates V4 ini ya, V4. Gitu. Sesuai di depan ada Pak Heri Padli. Pak Heri Padli boleh tahu kenapa raise hand? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kegiatan dimulai? Lanjut Bu, lanjut. Oke, siap Pak. Saya pikir ada yang mau ditanya gitu kan. Bu Dalina udah berapa cucunya gitu kan. Mana tahu. Ada Pak Samsuri Haryanto dari Gresik. Assalamualaikum Bapak. Ya, jauh pisan euy. Ada dari luar satu kebanggaan nih, ada peserta dari luar Sumatera. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan ya. Kemudian ada Pak Ali Hasan dari PSP juga ya. Ini Kedan nih ya Ibu Dalinar ya. Ada Pak Harun Al Rashid. Dari mana Pak Harun? Dari Gresik, Ibu Eli. Oh iya, dari Gresik bareng sama Pak Haryanto ya. Atau tetanggaan ya. Ada Ibu Sundari. Ibu Sundari dari Langsa. Langsa, Aceh ya. Ya betul. Kemudian ada Bu Rahmi Intan dari Medan karena di Zoom-nya sudah tertera gitu ya. Ada Bu Dina Sari dari mana Bu Dina? Ah, itu Bu Dina sudah keluar suaranya. Dari mana Ibu Dina? Ya, terus ada Bu Mursyida ya, tadi dari Sumsel ya. Ini ada Bu Fauziah, ini pasti teman saya ini. Semangatnya juga luar biasa ini. Dari Batubara, ada Bu Nuri. Bu Nuri dari mana? Boleh tahu wajahnya? Oh siapa dia? Oh iya, yang tadi. Oke, Ibu dari Simalungun ya, Simalungun. Ada Bu Susi Arianti, dari mana Ibu Susi? Susi Arianti, ada Susi Heri Sandi, ada Susinya double di sini ya. Kemudian ada Bu Nur Khomsida. Dari mana Ibu? Oke. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita langsung ke materi saja tentang penggunaan Anates. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu Anates V4, kemudian kapan ini digunakan kita sebagai pendidik, kemudian untuk apa sih digunakan, apa fungsinya, apa pentingnya bagi guru Anates V4 ini, dan bagaimana cara menerapkan aplikasi V4 ini. Kita langsung aja ke pemateri kita, narasumber kita Ibu Dahlinar. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eli Pasaribu, baru main kesayangan saya ini. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan AKPAI Sumatera Utara, Bapak Ahmad Taufik beserta jajarannya, kemudian Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam yang berhadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita semua diberkahi Allah dalam pertemuan kita ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya merasa tersanjung ini ketika dikontak oleh Pak Taufik, ayo Bu kita buat Anates ya. Saya sih ayo, apalagi saya lihat ada Ibu Eli, wah semangat ini. Insya Allah semangat kita semua untuk membangun peningkatan kompetensi guru PAI se-Sumatera Utara, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya mohon duduk di kolom chat siapa Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan aplikasi Anates versi 4 ini. Boleh Bapak Ibu? Mohon diisi di kolom chat. Sudah pernah atau belum?
Belum pernah. Masih belum ya? Iya. Nah, baru dengar ya, Pak? Nah, baru dengar. Oke, enggak apa-apa. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan apa yang kita kenal dengan anates ini. Saya mohon maaf, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Eli Pasaribu, nama saya Ibu Dahlinar. Mungkin di majelis ini yang paling tua ya, Bu Eli ya. Saya Nggak tahu kagum, Bu, siapa yang paling tua. kagum dan salut dengan teman-teman yang berhadir pada majelis kita ini, walaupun hari libur, tapi bagi guru pendidikan agama Islam nggak ada kata libur untuk belajar. Saya ucapkan hormat dan terima kasih sebesar-besarnya. Kalau bahasa Sidimbone, terima kasih sagodang-godangna kepada teman-teman semua yang berhadir. Saya sapa dulu Ibu yang dari Prabu Mulih tadi, kemudian ada Bapak dari Gresik. Iya kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal dari Sumatera Utara Pak. Iya. Kita lanjut masuk kepada Anates. Jadi Anates ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu aplikasi yang kita bisa gunakan untuk sebenarnya menganalisis soal. Selain juga kita bisa namanya mengelola hasil ujian daripada peserta didik kita, dengan Anates kita juga bisa menganalisa apakah soal-soal yang sudah kita buat, soal-soal yang sudah kita susun itu, apakah memang dia signifikan, kemudian bagaimana daya serapnya, kemudian apakah termasuk soal yang kita buat itu tingkat kesukarannya apakah mudah, sedang, atau sukar. Yang saya alami secara pribadi beberapa kawan juga di kota kami bahwa kadang-kadang ketika kita disuruh membuat soal, ya udah kita buat aja, buat kisi-kisinya, buat soalnya. Nah, yang belakangan kemarin dari MGMP SMA membuat soal, itu kita beberapa orang ya Pak Taufik dibagi untuk menyusun soal untuk ujian sekolah. Nah, saya pikir bukan perihal yang sangat gampang untuk mengerjakan atau menyusun soal dengan beberapa aspek dalam pendidikan agama Islam itu. Kemudian apakah soal ini setelah nanti kita sajikan kepada siswa, apakah dia sudah cukup signifikan? Kemudian bagaimana kita melihat hasilnya itu? Apakah nanti soal yang kita buat itu apakah sulit, sedang, atau malah sangat mudah? Nah, dengan Anates ini saya melihat banyak sekali kerja kita yang sangat dimudahkan. Yang pertama, kalau saya ingat Bapak dan Ibu, saya dulu koreksi itu ketika ujian sekolah dengan 50 soal pilihan ganda, itu kertas itu masih dibolong-bolongi itu. Kunci jawabannya A, dibolongi huruf A, dibolongi huruf B, C, D, E, dan seterusnya. Saya tidak tahu lah apakah kita masih ada yang mengerjakan hal seperti itu. Ya. Atau cara yang klasik lagi, kalau kita ulangan, kemudian kita buat soal 20 soal, anak-anak setelah mengerjakan soal itu, ayo nak tukaran kertasnya dengan temanmu, kita koreksi silang begitu. Jadi ibu bacakan kuncinya dari depan, punya temannya dikoreksi oleh teman yang lain. Ternyata alhamdulillah dengan Anates ini kita tidak perlu lagi seperti itu. Kita hanya tinggal memasukkan jawaban siswa itu tadi, baik A, B, C, D. Kalau di SMA, SMK dia sampai A, B, C, D, E. Kalau di SD sampai A, B, C, D ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi bisa untuk pilihan ganda, bisa juga Anates ini ada untuk soal uraian. Jadi bagaimana kita menghemat, ya. Saya melihat ada efisiensi waktu
waktu dan tenaga untuk memeriksa hasil ujian siswa sekaligus menganalisa soal-soal yang kita buat itu dengan anates ini. Saya pikir pengantarnya begitu, Bapak Ibu. Mohon maaf, Ibu Eli, apakah bisa saya share screen dari sini? Sudah, Saya sudah Ibu. Ya, Sudah, saya sudah berharap, jadi, Mas. saya berharap ibu-ibunya mendengarkannya mungkin pakai handphone atau bisa sekaligus ya, bisa langsung praktek. Kemarin aplikasi sudah dikirim Pak Taufik ya, Pak Taufik di grup ya. Apakah Sudah. Bapak Ibu sudah mendownload masing-masing? Supaya Sudah, kalau insya yang Allah. sudah mendownload kita buka masing-masing supaya saya melihat begini, kalau saya bercerita saja nanti nggak bisa dipraktekin, jadi langsung kita praktekkan, insya Allah kita mulai bersama-sama. Nanti yang perlu disiapkan beberapa nama mungkin, kemudian soal-soal yang sudah kita buat dan kunci jawabannya. Saya pikir kita mulai, insya Allah. Bismillah. Saya mau coba share screen dulu. Apakah sudah kelihatan, Ibu Eli? Sudah. Ya, anates. Oke, ya. Saya berharap di komputer Bapak Ibu sekalian sudah ada ya, anates. Kemudian kita buka, di sini ada anates pilihan ganda, ada anates uraian. Kita akan coba membuka anates pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, di layar Bapak Ibu sudah terlihat ini anates pilihan ganda. Hal yang pertama kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana kita membuat file yang baru jika kita baru mau memulai membuat analisis soal ini melalui anates. Nah, kalau yang sudah pernah, nanti kita baca file yang ada. Jadi kita pelan-pelan saja Bapak dan Ibu, kita mulai buka buat file baru. Nah, di sini muncul kotak, dia minta jumlah subjek. Jumlah subjek di sini adalah jumlah siswa kita. Ini belum muncul, Ibu? Belum? Belum, masih folder tadi. Folder RAR-nya tadi, RAR anatesnya. Iya. Di sini kayaknya udah. Oke, bentar saya set Iya. dulu. Diulang share screen-nya. Coba. Bentar ya. Sudah ya? Masih yang di folder tadi, RAR. Di close dulu coba, Bau, di apa namanya? Exit dulu, keluar dulu dari screen-annya, baru nanti share screen lagi. Oke. Coba kembali. Sudah ya? Masih belum? Masih sama, masih yang tadi. Close share dulu, biasa ada di atas itu. Kalau close share, tutup share, tutup berbagi. Oke, stop share. Nah, stop share, baru nanti screen lagi. Oke. Anates. Iya, sudah. Oke. Ini yang di rare tadi ya. Iya. Kita coba lagi ya. Oke.
Bu Eli tolong Apakah- di-add. Bu Eli tolong di-add, ada yang masuk. Host ada Bu Dalinar, Pak. Oh, Untuk Ya. hostnya. Ada yang masuk di add, Ibu. Oke. Ah, Oke. Nah, saya pikir dibuat aja co-hostnya Bu Eli. Hanya bisa host saja, satu host. Oh iya. iya. Ah. Teman-teman pada nanya. Iya. Ya, coba di add dulu. Ada kelihatan muncul yang mau masuk, Bu. Ya, nggak apa-apa Bu Shortcut-nya Dalina. nggak? Nggak apa-apa Oke. Bu Dalina. Di apa dulu Bu? Di dulu Bu. Iya, iya. Udah nampak share screen-nya Bu Eli? Iya, kelihatan. Tapi yang folder tadi ya, yang Kenapa RAR-nya nggak bisa ya. masuk ya? Oh, oke deh. Coba yang ini, Bu, kan. Saya Kalau stop share dulu. Stop share. oke. Oke. Nah, ini udah ada kelihatan yang ini. Udah Oke. yang berwarna biru. Iya, benar. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Untuk anates pilihan ganda, kalau Bapak Ibu sudah ada yang membuka, kita lihat buat file baru. Buat file baru, kita klik. Nampak ya Pak Samsuri dari Gresik ya? Jadi subjeknya itu jumlah murid kita. Mungkin murid kita ada 30 misalnya, kita buat 30. Kemudian jumlah butir soalnya itu, kalau pilihan ganda, kalau US kita nanti berapa ya Bu Eli? 50 ya? Kalau SMA ya? Kalau 45 sih, 45, 40, 45. 40 pilihan berganda, 40. Oh, 40. Ya. 40 Oke, kita buat dulu ini contoh ya, jumlah soalnya, butir soalnya itu 10. Kemudian jumlah pilihan jawaban, ranknya 1 sampai 5, ini pilihan ABCD-nya. Tergantung tingkat sekolah kita masing-masing ya. Apakah SD dia 3, SMP dia 4, SMA 5, SMK ABCDE. Kemudian kita klik OK. Ya. Kita klik OK, sudah nampak halamannya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita isi nama subjek itu kunci jawaban. Kunci jawaban kita lihat, misalnya kita buat nomor 1 itu kunci jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, dan seterusnya. Nomor 3 mungkin D, C, E. Kita acak saja. Nah, di sini sudah tampil 10 soal pilihan ganda dengan kunci jawaban masing-masing. Nah, kita buat di sini yang ke bawah kolomnya itu nama siswa. Kita buat misalnya nama siswa di sini. Kalau rajin sih sebenarnya dibuat nama siswa secara keseluruhan ya. Tapi ini sebagai contoh kita buat saja di sini A, di sini B, kemudian di sini C, di sini D, kemudian E, F, G, H. Berapa murid kita tadi? 20 ya. Sebanyak itulah murid kita nanti. Iya. Oke, ini murid kita semua sudah. Nah, ketika kita sudah menulis semua nama siswa kita kerja dikit. Apa kerja kita? Kita masukkan jawabannya. Jadi A menjawab nomor 1 itu A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D, nomor 5 E, nomor 6 A, nomor 7 D, nomor 8 A, nomor 9 A, nomor 10 E. Nah, kira-kira begini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi isi semua apa yang menjadi jawaban anak-anak. Nah, ketika anak itu tidak menjawab, misalnya dia kosong,
ya sudah dia bakal kosong. Dia tidak terbaca nanti. Nah, kita buat. Saya acak saja. Kemudian seterusnya kita kerjakan. Sampai selesai. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sekalian action ya. Nanti saya minta ditunjukkan kalau ada yang sudah berhasil menyusun, memasukkan nama dengan jawaban, ya, jawaban yang sudah dikirim oleh siswa kita. Sudah dikerjakan baik itu melalui lembar kerja maupun mungkin kita ujian online. Yang penting kita sudah dapat jawaban dari siswa kita masing-masing. Kita tinggal memasukkan. Jadi memakan waktu mungkin 5-10 menit untuk mengisinya. Kalau model ngetiknya lama seperti saya, tapi harapannya kalau ibu-ibu bapak yang masih muda ngetiknya agak lebih cepat kali ya. Apa yang saya lihat di Anates ini adalah kita tidak bisa dia mengcopy paste. Misalnya ada siswa kita sudah ada di lembar Excel kita nama siswa yang 20 orang tadi, tapi dia tidak bisa kita copy, kita harus ketiknya satu-satu. Di sini mungkin yang membuat kita agak lebih lama dia. Nah, ini udah selesai kerja kita tahap awal. Saya mau lihat respon Bapak Ibu dulu. Adakah yang sudah berhasil membuat seperti ini? Kira-kira? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ibu Nuri sudah? Sudah, Bu. Sudah dicoba. Ibu Nuri, berapa tadi pilihan soalnya? Pilihan soalnya di SMP atau SMA? Saya SD, Bu. SD berarti ABC ya, Bu ya? Iya, Bu. ABC. Ada 20 oke. soal saya coba, Bu. Oke, 20. Oke, mantap. 20 soal dengan siswa berapa orang, Bu? 25 soal, 25 siswa, Bu. 25 siswa. Baik. Sekarang siap kita lanjutkan step berikutnya. Nah, di sini saya kok apa ya? Ada kembali ke menu. Kita klik kembali ke menu, kita lihat skor penyekoran data. Ada skor di bobot, ada olah semua otomatis. Kita lihat dulu penyekoran data. Bapak Ibu, di sini kita lihat bagaimana anak kita itu si B jawabannya ternyata tidak ada yang benar. Sama dengan si C, ternyata si C memiliki satu jawaban benar. Si D, murid kita D, menjawab 4 yang benar.
Kemudian murid kita yang bernama E, hanya 2 yang benar. Kemudian murid kita F, 3. Dan selanjutnya. Nah, kalau begini hasilnya, ini arah-arahnya ini soal kita ini sangat sukar nanti. Ini kan karena saya tadi menjawabnya dengan acak ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengetahui siapa siswa yang paling banyak jawabannya yang benar, artinya skornya tertinggi? Bapak Ibu sekalian, di sudut kiri atas ada di sana urutkan berdasarkan skor tinggi ke rendah. Maka ketika kita klik, kita melihat ada murid kita ini, siapa ini yang namanya yang memperoleh jawaban paling banyak. Nah, di sini tidak terlihat ya, tapi nanti di lembar berikutnya akan nampak itu. Di sini dia jawab 6, ada yang 5, ada yang 4. Ini urutan rankingnya. Urutan ranking dari 20 siswa kita tadi, dari yang paling tinggi, paling banyak menjawab yang benar, sampai kepada yang jawabannya semua salah. Sampai di sini, Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Berarti tinggal input aja ya, Ibu Iya. ya, tinggal input nama, kemudian kunci Kunci jawaban, jawaban, dan benar. jawaban anak-anak ya. Iya. Oke. Setelahnya kita serahkan kepada komputer. Iya. Ya, kita Berarti tinggal. iya. Ibu izin tanya Bu, Silakan Silakan, Ibu Ibu. Susi. itu Bu ya skor penilaiannya satu Bu ya, satu soal satu ya Bu. Nanti kita bisa atur Ibu. Nah, nanti kita bisa atur di lembar berikutnya. Oke, Setelah makasih, ini Bu. nanti. Oke Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sambil Ibu mohon izin untuk meng-add teman-teman yang ada di waiting room. Oh iya, di bagian Iya. mana ya Bu Eli? Di Saya atas nggak ada nemu. enggak? Atau di share screen-nya stop dulu. Tutup dulu. Baru Oke. nanti dilihat di bagian partisipan. Oke. Yang gambar orang di bawah itu diklik, nanti banyak yang ini. Yang Kan terus muncul. Yang invite ya. Invite ya, invite atau add. Ya, ada di komputer Go. Add invite yang ada ya. Di sebelah kanan Partisipan, muncul ya? nggak partisipan? Partisipan. Oke. Beda berarti tampilannya ya? Iya. Atau Oke, udah dapat ketemu. Oke, itu klik Beda. add-nya semua. Beda tampilannya. Di sini mintanya benar. Oke. Selamat bergabung Ibu Murni Az-Zahra. Iya, Ibu Eni, Ibu Mursidah. Oh, Ibu Iya. Mursidah tadi keluar lagi ya? Iya, ini sinyal faktor sinyal ya. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sudah sampai kepada menginput data siswa kita dan jawaban anak-anak ya. Kita lanjut, step selanjutnya adalah kita kembali ke menu. Kembali ke menu. Tadi sudah skor data, kita lihat skor di bobot. Apakah nampak share screen-nya Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Kayaknya saya ini lagi deh. Sampai di sini.
kita kembali ke menu utama. Nah, di sini dia skor di bobot yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Ya, kita bisa klik ganti bobot. Berapa bobot soal jawaban yang benar yang sudah kita atur? Kalau 45 misalnya Bu Eli, 45 untuk berarti untuk 80 ya nilainya? Skornya tetap 1. Oh, tetap 1 ya. 40 tetap 1, berarti nanti yang 60 dia Di dibagi. esai ya. Ya, dibagi di begitu. esai. Iya. Jadi ini terpulang kepada kebijaksanaan kita Iya. masing-masing, Bapak Ibu, berapa bobot jawaban benar. Bisa terjawab ya Ibu yang tadi bertanya ya. Bobot jawaban benar. Jadi kalau yang bobot jawaban salah, dia di sini kita buat 0 saja. Berarti kita okekan. Baik. Kita bisa kembali lagi ke menu utama. Saya sih sebenarnya kalau selama ini langsung kepada olah semua secara otomatis, ya. Jadi semua nanti dikerjakan di sini. Tapi begitu pun kita akan buka satu persatu. Ini reliabilitas, ya. Skor ganjil, skor genap, ya. Ini dia. Ternyata di skor ganjil itu murid kita yang nomor 15 itu dia benarnya dapatnya 3, kemudian di skor genapnya dia 3, dia dapat 6. Ini tadi sudah sesuai dengan ranking ya, perolehan nilai anak-anak tadi. Ya, ini dia. Jadi nama siswa kita yang menjadi ranking pertama adalah si O, yang menjawab 6 soal. Jadi walaupun dia salah 4 soal dari 10 soal tadi, dia tetap tertinggi, dia peroleh 6. Dan begitu selanjutnya. Ini tadi hasil data yang sudah kita input. Kita kembali ke menu utama, kita lihat kelompok unggul dan kelompok asor. Ibu, ini tampilannya masih apa ini ya? Urutkan berdasarkan skor tertinggi dan terendah. Tertinggi gitu ke ya. rendah. Tampilannya masih yang tadi. Oke, bentar saya ulangi sekali lagi. Kayaknya harus berulang-ulang ya? Enggak, nanti saat share screen, ambil yang pojok kiri atas tuh. Jadi semua yang kita tampilkan itu akan muncul. Nampak ya? Yang di kiri atas ya, kiri atas. Setelah klik share screen. Oke, nampak yang baru? Proses, oke, sudah. Oke, ini dia kelompok unggul dan kelompok asor. Iya. Kelompok unggul itu kelompok tertinggi, kelompok asor itu kelompok yang apa ya, asfalosatilinnya gitu ya, yang di bawah-bawahnya begitu. Nah, ini dia perolehannya. Jadi jumlah jawaban yang benar. Baik, sampai di sini kita kembali ke menu utama. Ya, ke menu utama kita akan lihat daya pembeda. Apakah bertukar slide-nya, Bu Eli? Masih yang asfalosafilin. Masih asfalosafilin. Baik, kita lanjutkan. Sudah? Oke, ini sudah daya pembeda. Baik, daya pembeda. Nah, kita sebenarnya dengan Anates ini kita nggak perlu pinter-pinter amat ya matematika ya. Komputer yang mengolah semua begitu. Kita lihat, kita tinggal menganalisis begitu. Iya, ya. Jadi kelompok atas, kelompok bawah di sini bedanya di sini. Ya. Kalau dia kelompok atas itu 6 yang benar, ya kelompok bawah dia 0. Jadi 75-nya itu indeksnya.
Saya pikir di daya pembeda cukup jelas ya. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa sedikit dijelaskan bahwa ini daya pembeda gunanya untuk apa ya? Apa setelah kita tahu ini, apa ininya ke kita gitu? Iya, sekedar kita mengetahui bahwa anak kita itu ada yang bisa memperoleh ini, memang pembedanya di situ. Ya, apa bedanya kelompok bawah dengan kelompok atas gitu. Jadi kita bisa misalnya nanti di kelas dengan hasil ujian ini anak-anak yang kelompok asor dengan kelompok unggul tadi kan nanti kita blend mereka. Jadi jangan sampai di kelompok-kelompok mereka itu semuanya yang di asor atau semuanya yang di unggul. Jadi di daya pembedanya saya pikir di situ maknanya untuk kita. Oke. Iya. Saya pikir di situ. Jadi kelompok ya daya pembeda. Jadi kelompok atas, kelompok bawah. Iya. Jadi beda di hasil jawaban mereka. Jadi indeks nilainya itu kan di sana nampak perbedaan mereka begitu. Sampai di sini Bapak Ibu. Yang lain ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya, kita lanjut. Kita lanjut Bu, aja. Nah ya, halo. silakan. Pak Heri, silakan Pak Heri. Iya. Ini kalau untuk unduh ke Excel bisa nggak Bu biar di print gitu? Nanti kita dicetaknya langsung di sini Pak, tidak perlu kita pindahkan ke Excel. Oh Kita- gitu. Kita Ya, bisa langsung itu print dari ada, sini nanti. Ada menu cetaknya. Oh Ada iya, menu iya, cetak. iya, iya, nanti. iya, iya. Iya Bu, iya, iya. 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 Jadi pokoknya kita sangat dimudahkan dengan Anates ini. Hanya satu aja kerja kita input data selesai. Paling atas itu Bu ya, yang ada tulisan cetak ya Bu ya. Iya, nanti Bu di belakangan nanti kita cetak. Ya, saya kembalikan dulu ke menu utama ya. Tingkat kesukaran. Nah, di sini kita yang sering ini, apakah nampak Bu Eli? Kelihatan. Oke, tingkat kesukaran. Saya sekarang sering merasa malu hati sendiri begitu loh. Selama ini awak kayaknya kepedean, soal kita ini udah paten ini, kira-kira begitu ya. Ternyata waktu ketika dianalisis oleh Anates ini, ternyata soal kita itu tidak balance dia. Ada yang terlalu banyak yang sangat sukar, ada malah nanti yang mudah. Nah, di contoh yang ini tadi kelihatannya soal kita yang kita buat tadi, nomor 1 itu dia sedang, kemudian nomor 2 sedang, nomor 3 sukar, kemudian nomor 4 itu soalnya sangat sukar, nomor 5 sukar, nomor 6 sangat sukar. Jadi sukar semua nih, nggak ada yang mudah soalnya kelihatannya ini. Dan mudah kelihatannya. Di sinilah nanti perlunya kebijaksanaan kita. Bagaimana kita untuk soal yang berikutnya, soal kita itu balance. Ada berapa porsi soal yang mudah, berapa porsi soal yang sukar, berapa porsi soal yang sedang. Nah, selama ini kan saya melihat begini, ya udahlah ini kira-kira sedangnya ini menurut anak saya. Menurut kemampuan anak saya kelihatannya ini mudah lah ini, yang ini sukar kelihatannya di agak-agak gitu ya. Nah dengan Anates ini kita tidak bisa lagi mengagak-agak dan inilah hasilnya. Jadi artinya saya udah berapa kali coba ini Anates, akhirnya soal-soal yang sangat mudah itu kita buang begitu. Jadi kita pakai yang soal yang sedang dengan yang sukar. Kalaupun kita masukkan yang sangat sukar, mungkin ada berapa soal begitu. Jadi tergantung kesepakatan kita, bagaimana kita dengan MGMP di sekolah kita atau MGMP di wilayah kita, berapa porsi soal yang mudah, berapa yang sedang, dan berapa yang sukar. Saya pikir di situ perlunya. Jadi tidak kita
mengagak-agak bahwa soal yang kita buat ini, ini udah paten ini soal kita ini. Belum tentu. Kita lihat hasilnya. Inilah perlunya kita menganalisis soal itu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini paham ya? Kita akan lanjutkan kembali ke menu utama. Ya. Di sini kita lihat korelasi. Nah, ketahuan dah. Ternyata soal yang saya buat tadi ada 6 soal itu dia tidak terbaca. Berarti dia tidak termasuk kategori soal yang signifikan. Nah, jadi yang 4 soal inilah yang kita pilih nanti yang akan datang masih bisa kita pakai. Jadi yang signifikan dengan sangat signifikan. Berarti kalau yang tidak terbaca dia tidak terdata, berarti dia ini ya tidak signifikan. Nah, batas signifikan yang setahu saya pernah baca itu signifikansi itu kalau di bawah 0,450 itu dia termasuk tidak signifikan. Nah, kita kan lihat di sini yang signifikan itu 0,70, 0,73, 0,67, 0,53. Berarti kan yang di bawah 0,450 dia sudah tidak signifikan. Nah, jadi nanti kita soal yang sudah kita buat tahun lalu kan kayaknya 45 soal juga itu ya. Tahun lalu US kita, Sumatera Utara. Kita coba aja hasil jawaban anak murid itu kita masukkan gitu. Kita lihat berapa soal kita yang sudah kita buat itu signifikan atau tidak. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali ke menu utama. Menu utama, kita lihat rekap analisis butir ya. Nah, di sini dia. Di analisis butir soal, tadi soal nomor 1 dia jadi sedang, kemudian sukar, kemudian nomor 2 sedang, nomor 3 sukar, nomor 4 sangat sukar. Nah, nanti kita sepakatilah apakah soal yang nomor 1 sampai 10 ini yang akan datang masih kita bisa save di bank soal atau tidak. Tadi kalau yang sebelumnya di signifikansi tadi, kalau saya sih yang tidak signifikan ya mohon maaf lah kita eliminasi begitu. Jadi yang kita masukkan hanya yang signifikan. Atau yang sangat sukar kita kaji ulang. Nah, di mana tingkat kesukaran anak-anak itu. Iya. Jadi kalau kita guru agama kayaknya saya pribadi yang di atas ini rata-rata simpang bab, korelasi, reliabilitas ini ya tidak kita dalami secara detail ya. Nah, kita lihat di sini tingkat kesukarannya, kemudian signifikansinya. Sampai di sini Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Fadli, kalau mau cetak gimana? Kita buat klik olah semua otomatis. Nampak ya, Bu Eli? Ya, kelihatan. Nah, olah semua secara otomatis, nanti ya ada, nanti di atas kan ada dicetak. Nampak ya? Kelihatan. Jadi nanti dicetak, jadi pilih cetaknya itu apakah cetak ke file. Jadi kalau kita mau save, kita cetak ke file, nanti dia masuk di download oleh komputer kita, ke komputer kita maksud saya. Kemudian kalau dia cetak ke printer, ya sudah langsung dia. Nah, saya suka belakangan anak-anak ini di sini yang saya share ke anak-anak yang di apa namanya tingkat ya tingkat SOR dan apa namanya tadi unggul tadi ya berapa orang. Nah, di sini kelihatan siswa kita itu yang menjawab ini soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya.
Kemudian nampak di sana jawabannya yang benar berapa, yang salah berapa. Kemudian daya pembeda tadi kita sudah bahas, tingkat kesetaraan juga, kemudian signifikansi sudah. Ini nanti sekali cetak dia Pak Fadli. Jadi sekali cetak dia langsung keluar. Nah, tadi belum sempat kita save ya namanya ya, jadi belum ada nama. Harusnya ada namanya kelas, misalnya kelas 6A atau kelas 9C atau kelas 12 MIPA 1 gitu. Jadi disimpan sesuai nama kelas masing-masing. Saya pikir ini mungkin ada yang mau kita diskusikan setelah dicetak. Kan Bapak Ibu ada pertanyaan. Jadi kalau kita guru PAI lihat angka-angka itu kan nggak begitu paham ya Bu ya. Iya, Nggak- benar. Itu daya pembeda apa, kemudian tadi apa simpangan baku dan lain sebagainya. Ini buat apa sih, untuk apa sih? Jelas kita nggak ini. Tapi Iya. mungkin yang bisa saya simpulkan dari sini bahwasanya kita bisa menganalisis mana soal yang masih bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan, itu mungkin ya. Nah, iya benar. Terus kalau misalnya yang bisa digunakan itu tandanya itu dari signifikan dan sangat signifikan itu tadi aja ya Ibu ya. Iya, dengan pertimbangan dengan mudah sukarnya tadi ya. Iya, Dengan mudah sukarnya. ya. Iya. Jadi nanti soal-soal yang misalnya mudah kita letaklah di bank soal yang mudah, kapan-kapan nanti bisa kita comot gitu kan untuk Iya, benar. berapa persen soal mudahnya yang diminta dari sekolah gitu. Iya. Iya. Tapi ini mungkin biasanya kalau di sekolah saya itu kita menyediakan soal 40, kemudian yang diujiankan ke siswa 20, 20-nya untuk cadangan sebagai acak-acak gitu. Nggak bisa Gitu ya. pakai anates. Belum ya. Iya, belum bisa. Biasa gitu kalau ujian semester. Jadi bisanya mungkin kita bisa manfaatkan soal-soal ketika kita di kelas ya, untuk ulangan harian dan lain sebagainya yang kita buat bisa untuk ini gitu. Dan soal itulah nanti akan kita buat ke ujian semesternya. Ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu jago matematika untuk bisa menganalisis soal. Iya, Karena benar. sudah dikasih kemudahan ya, dikasih sangat mudah sekali. Kita tinggal input nama siswa, kunci jawaban dan jawaban siswa, itu aja. Tinggal itu aja yang kita perlukan. Cuman memang mungkin insya Allah kita berharap juga ke depannya Anates ini ada kemudahan. Kemudahannya apa? Kalau tadi kita harus menginput nama siswa itu kan manual ya. Iya. Ya, kita Tidak berharap bisa ke di-copy depannya, ya. ke depannya kita bisa copy paste dari Excel gitu atau dari Word. Karena pasti kan kita udah punya tuh nama-nama siswa yang udah di Excel ya. Kalau tinggal copy paste kan gampang sekali. Tinggal masukkan kunci jawaban, itu harapan kita semuanya sih. Tapi ini udah sangat-sangat membantu sekali Bapak Ibu ya, untuk menganalisis soal-soal yang selama ini kita buat gitu. Apakah Bapak Ibu itu buat soalnya ngambil aja dari buku nggak apa-apa, tapi dites dulu apakah signifikan atau tidak itu. Sesuai nggak dengan kebutuhan siswa, bagaimana pemanfaatan soal itu untuk pertama prestasi ya, kedua sebagai metode introspeksi kita lah sebagai guru. Kalau misalnya sangat sukar sementara materi sudah kita sampaikan, barangkali ada metode kita yang salah, itu di situ evaluasi dari pendidik itu sendiri ya menurut saya gitu. Jadi kalau soal itu tidak hanya yang penting dikasih siswa dikasih soal, siswa dikasih ujian, nggak begitu. Karena kenapa itu kita kasih soalnya, pasti ada tujuannya gitu ya. Selain memperbaiki prestasi siswa, tentunya kita memperbaiki juga cara mengajar dan metode pembelajaran kita yang selama ini kita gunakan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang ingin bertanya tentang Anates? Masih ada satu lagi Ibu. Anates pilihan anates uraian soal uraian ya. Oke, uraian. Untuk yang pilihan berganda mungkin Bapak Ibu
Silakan. Saya Bu, Kalau iya, silakan Bu Dina. Dari Asahan ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan yang di input cuman nama siswa sama kunci jawaban, ya kan Bu? Iya. Jadi kan kok bisa tahu itu ada soal yang sukar, ada sedang, sementara kita nggak ada input soalnya di situ. Nah, mungkin itu ya. Baik, Mana Ibu taunya kita? Dina. Iya. Paham. Oke, Bu Dina, mungkin Bu Dalinar. Iya, Dari baik. mana kok Terima bisa kasih, tahu, Bu Dina. gitu. Iya. Iya. Disinilah kemudahan aplikasi-aplikasi yang baru ini untuk memudahkan kita para guru ya. Tidak pun kita masukkan soalnya yang mana, kok mereka tahu. Nah, itu kerjaannya komputer ya, Ibu. Aplikasinya itu. Jadi mereka tahu dari hasil soal yang kita ujikan itu, ya aplikasi itu menentukan dia mudah atau sedangnya gitu. Jadi kita tidak lagi repot memikirkannya, oh ini masuk yang sukar atau yang sedang. Cuma tadi di tengah jalan kan ketika setelah di input kemudian memasukkan nilai itu untuk rankingan, dari hasil mentahnya itu kita sudah bisa sukar ini karena kelihatannya anak-anak itu sulit menjawab dengan jawaban yang benar. Seperti itu, Dina. Oke, ada gimana Bu Dina? Jadi tadi sebenarnya ada 3 ya yang diinput Bu Dina, ada 3. Yang pertama itu nama siswa, kemudian kunci jawaban dan jawaban siswa. Kunci jawaban dan jawaban siswa kan berbeda. Kalau kunci jawaban itu kan kita yang buat ya. Tapi kalau jawaban siswa itu jawaban siswa. Siswa menjawab apa di nomor itu. Gitu. Jadi gimana sih komputer kok bisa tahu mana yang sukar, mana yang sedang gitu ya, mana yang sulit? Ya dihitungnya kalau secara logika dihitungnya kalau seluruh siswa banyak yang menjawab benar, berarti itu soalnya mudah gitu. Kalau di soal itu banyak siswa yang menjawab salah, mungkin sampai 100% salah semua, berarti soal itu sangat sukar, begitu menghitungnya. Nah, kalau itu kita hitung sendiri manual kan capek ya. Capek pasti. Makanya dimudahkan dengan adanya Anates ini. Kita tinggal input saja, kemudian kita klik jadi deh mana soal yang mudah, mana yang sedang, mana yang sukar dan sangat sukar. Mungkin begitu Bu Dina, menurut pemahaman saya pun baru ini lihat Anates ini seperti ini. Iya Bu, makasih Bu. Oke, mungkin dari Ibu atau Bapak yang lain? Bapak Ibu? Di kolom chat ada nggak pertanyaannya, Bu? Di kolom chat, oke. Tidak ada, belum ada. Ada ya? Iya, belum ada. Saya pikir kalau nggak ada bisa lanjut ya. Kita lanjut ke analisis butir soal uraian ya. Oke, analisis butir soal uraian. Baik, kita akan masuk kepada Anates soal uraian. Saya sudah share. Kelihatan ya Bu Eli ya? Kelihatan. Folder Anates uraian. Sama seperti tadi, kita akan diminta untuk membuat file baru. Ya. Kalau cara kerjanya, baik dia di penyekoran dan olah data, itu cara kerjanya sama, hanya bedanya kalau yang di Anates uraian ini, kita sudah menentukan bobot satu soal itu jawaban benarnya dapat berapa. Sebelumnya kita buat kelas lagi, jumlah subjek misalnya, oke lah murid kita 10. Mungkin kalau tadi di SD 3 ya Bu ya.
jumlah apa namanya pilihannya itu ya. Pilihannya ya 3 digit. Bukan, kalau yang uraian nggak ada pilihan, dia Iya. langsung jumlah butir soal. Misalnya soalnya 5. Ini tampilannya Ya. masih yang RAR tadi. Oke, saya kembalikan. Saya kembalikan tes uraian. Apakah sudah nampak tes uraian? Sudah ya? Ini di aplikasi Anatesnya. Tes Iya. uraian ya? Iya, Oke. uraian. Kita buat file baru, sama seperti tadi. Kelihatannya, saya ulang deh. Jadi di Anates ini folder, kemudian Anates uraian. Kelihatan ya? Beli? Masih ini yang RAR Oke. tadi. Saya stop share dulu, balik lagi. Kita ke folder. Kelihatan enggak? Ini yang di RAR-nya. Kita buka, nampak? Belum, masih ini, masih loading. Oke. Kayaknya karena di gunung-gunung ini agak ini ya lambat ya jaringannya. Ya Bapak Ibu, saya berada di gunung ini. Kelihatan belum? Masih yang RAR tadi, mau. Oh, mana dia ya? Masih belum ketemu ya? Belum. Ini layar kita. Apakah sudah nampak? Masih yang WinRAR ya? Iya, masih RAR tadi. Ini masih muter-muter dia. Sudah? Masih WinRAR tadi. Oh, berarti masih muter-muter dia nih. Kemana dia muter-muter nih? Kelihatannya ini ya. Jadi kalau Anates yang pilihan ganda tadi kita mengisi option pilihan ABCDE. Kalau yang di Anates uraian ini kita mengisi bobot satu soal saja. Misalnya satu soal itu bobotnya kalau 5 soal pilihan, 5 soal uraian, nilainya itu misalnya 40, berarti satu soal itu bobotnya 8 gitu ya, saya kira. Jadi kita tinggal masukkan, kelihatannya masih muter-muter nih Bu Eli. Udah ketemu ya? Buat file baru, uraian. Enggak, masih WinRAR-nya tadi. Masih WinRAR ya? Iya. Share screen-nya kali yang ini belum pas. Share screen terus nanti kiri atas, kiri paling atas, diklik aja. Diklik baru share. Jadi kliknya 2 kali begitu share screen. Nah, ini baru sudah kelihatan Anates uraian. Oke. Jadi buat file baru dia sama seperti tadi, buat file baru kita tinggal masukkan jumlah subjek dan jumlah butir soal.
Jadi soalnya 5 aja deh. 5. Oke, nah di sini dia. Jadi soal yang kita buat itu skor idealnya dalam satu jawaban yang benar itu, misalnya kalau 5 soal uraian, terus supaya dia jadi 100, jadi berapa nih? 20 ya? Bobot nilainya. Bobot jawaban benar soal nomor 1 itu 20, bobot jawaban benar nomor 2 20, sampai nomor 5 20, jadi 20 kali 5 100. Nah, misalnya soal anak kita, ya soal yang kita buat uraian itu nilainya 100. Jadi bobotnya di sini 20 20 sama seperti tadi. Nama siswa kita buat. Jadi pengolahannya juga persis sama, hanya di bedanya di bobot penilaian kita tadi. Nah, jadi di sini ini nama siswa kita. Kemudian kalau tadi kunci jawaban yang di pilihan ganda, kalau di uraian dia sudah langsung kepada bobot nilai satu soal itu. Jadi soal nomor 1 kalau benar jawabannya dapat 20, soal nomor 2 kalau benar jawabannya dapat 20, soal nomor 3 kalau benar jawabannya dapat 20. Jadi semua nanti kalau dia anak itu benar semua, dia akan memperoleh nilai 100. Misalnya saya buat saja di sini. Lah. Jadi 20 ini mungkin 16 atau di sini 17. Ini 20 atau 19 begitu. Berarti kita di sini mengoreksinya masih manual ya. Kita hanya melihat siapa yang kelompok tinggi dan kelompok rendahnya itu tadi. Jadi kita meriksa yang huraian masih manual dia. Baik Bapak Ibu, kita anggap murid kita yang 3 orang ini dia izin karena sedang sakit, jadi tak bisa ikut ujian. Kita mengolah yang ada saja yang sudah masuk nilainya. Nah, kita langsung saja kepada olah ya, ke penyekoran data di sini. Baik Bapak Ibu, menjelang sholat asar ya, tidak apa-apa ada suara dari masjid ya. Jadi murid kita yang bernama A dia dapat poin 100. Ini tadi karena sudah kita urutkan ya, kalau kita klik ini jawaban anak-anak tadi yang untuk soal uraian. Jadi jelas di sini. Jadi kalau kembali ke menu kelompok unggul dan asor sama persis seperti tadi. Dulu tes uraian. Apa katanya ya Bu Eli? Tidak dikasih akses kita. Oke, baik. Tidak ada dia. Oke, baik. Ini tadi langsung ke cetak bisa. Misalnya kita cetak ke file, kalau cetak di file dia bisa langsung tersave di komputer kita. Kalau cetak ke print, nah langsung dia cetak disambungkan ke print. Baik Bapak Ibu.
Kira-kira untuk yang di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang anates uraian ya. Anates uraian. Jadi yang kita input itu skor, kemudian nama siswa dan skor yang didapatkan siswa ya, skor yang didapatkan Iya. siswa. Jadi nggak kunci jawaban. Kalau tadi di pilihan berganda yang kita inputkan kunci jawaban. Nah, tadi saya bayanginnya tes uraian apa masukin kunci jawaban juga ya. Saya pikirnya Repot tadi ya. gitu, berarti kalimatnya harus panjang. Nah, ternyata hanya skornya. Artinya kita udah koreksi duluan itu soalnya ya. Udah kita Iya, scoring iya. yang didapat siswa tadi. Silakan Bapak Ibu. Sangat mudah sekali ya, gampang sekali dan saya pikir membantu sekali bagi kita guru ini anates ini ya untuk analisis soal yang kita gunakan ke siswa ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum paham. Kalau belum paham kita nanti jelasin lagi. Tapi Bapak Ibu udah Boleh kita paham. ulangin lagi Ya. ntar. Iya. Apakah ada ini? Ada apa namanya Bu? Apa ya? Untuk laptopnya apa pakai ini khusus? Ukuran khusus atau apa gitu? Tidak. Mic-nya Bu. Unmute dulu. Oh ya. Ya, oke. Kelihatannya semua komputer bisa kok. Bisa ya. Oke, alhamdulillah. Bu Eli, saya sekedar mengingatkan absen untuk apa kita udah dikasih belum ya? Tolong ya. Belum ada. Nah, kita nanti dari di grup ini. aja deh. Oke. Di grup Siap, aja ya. Siap. Absen. Saya pikir ini Bapak dan Ibu sekalian. Mana Bu Eli kalau nggak ada, biar kita. Iya. Bapak Ibu mungkin sudah cukup jelas ya karena gampang sekali. Tapi kita akan tetap sharing nanti di grup apabila belum jelas atau mungkin ada tambahan dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Yang hostnya kasih ke Pak Taufik Ibu. Oke. Oke. Kalian di mute Bu. Di mute. Iya. Oke, Pak Topik sudah host sekarang ya. Ya. Suara ngaji dari Bu Dahlinar ya? Oh ya. Iya. Dekat Inilah. masjid kayaknya. Ya. Apa namanya? Mungkin kami Bapak dan Ibu, saya mewakili Ketua DPW ingin mengucapkan apa ya? Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Dahlinar, kepada Bu Eli yang memberikan penjelasan tentang aplikasi ini. Saya kira Bapak dan Ibu mungkin kalau nanti ada keperluan mungkin nanti kita bisa lanjut ya. Misalnya nanti setelah UAS ya, setelah ujian sekolah, mungkin kalau memang memungkinkan kita kumpul lagi dan mempresentasikan hasil-hasil daripada pengolahan data sehingga nanti kita bisa melihat sejauh mana ya keefektifan dan manfaat daripada aplikasi ini. Saya kira itu penting dan kemudian kita bisa share nanti ya terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin saya mengambil momen ini sebentar terkait dengan ada kemitraan rumah untuk guru. Jadi kami menyampaikan mohon maaf ada pergeseran meeting atau pertemuan dengan pihak mitra karena mereka itu ada musrenbang di Batubara. Jadi semestinya pada hari Selasa kemarin kita harusnya meeting Bapak dan Ibu.
Saya kira ini off the record dulu ya. Jadi saya tidak bisa belak-belakan. Cuma memang kita ada tawaran dari pihak pemerintah ya. Tapi saya tidak menyebutkan dari pihak pemerintah yang mana. Tapi kebetulan saya sudah ketemu langsung juga, sudah pernah ya dengan kadisnya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan ada kabar baik untuk terkait rumah untuk guru itu. Kemungkinan adalah program rumah subsidi kemungkinan. Tapi saya juga belum berani dan pertemuannya diperkirakan hari Jumat ini, tetapi juga dari pihak Pak Ali belum ada kesepakatan karena masing-masing punya jadwal. Bapak dan Ibu, itu saya kira terkait dengan rumah untuk guru. Tapi bukan rumah gratis Bapak Ibu. Jangan salah informasi, bukan rumah gratis, tapi rumah kemungkinan adalah program pemerintah. Ada subsidi khusus bagi yang dianggap memenuhi persyaratan. Saya kira itu saja, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa kita lanjutkan. Kalau masih ada yang mau silaturahim, ada yang tanya jawab, kami masih sabar menunggu Bapak dan Ibu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas informasinya. Pasti sangat bermanfaat sekali ya bagi guru-guru GPAI yang hari ini mungkin belum punya rumah. Ya kita berdoa bersama-sama sehingga program ini nanti ke depannya bisa berhasil dilaksanakan, dan ini sangat kita inginkan sekali tentunya ya, kita punya rumah sendiri dengan yang rumah yang nyaman milik sendiri, nggak lagi mikir-mikir jadi kontraktor gimana ya. Baik Bapak Ibu, saya atas nama moderator mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Dahlinar, sangat bermanfaat sekali ilmunya, luar biasa. Saya jadi tahu, oh iya jadi inilah gunanya Anates tadi ya, kita bisa menganalisis butir soal, baik itu soal dengan pilihan berganda atau uraian. Sekali lagi terima kasih Ibu Dahlinar. Mudah-mudahan boleh menjadi sedikit. Oke, mungkin ada close statement ya. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Eli dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita pertemuan ini sudah bisa jalani dengan lancar. Harapannya dengan Anates ini yang merupakan aplikasi yang sangat mudah kita lakukan, harapannya rekan-rekan nanti dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan dan bisa kita aplikasikan dalam nanti analisis soal US kita yang akan datang. Nah, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan seluruh jamaah majelis hari ini ya. Semoga lain kali kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Semoga kita semua yang sakit segera sehat ya. Yang sehat tetap jaga kesehatan, tetap ikut protokol kesehatan insyaallah. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Bapak Ibu silakan nanti dicoba dengan 5 soal dan 5 siswa aja ya. Terus nanti hasilnya boleh di screen, share di grup. Gunanya mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lain yang hari ini tidak bergabung. Karena kita berbagi manfaat, ini ya judulnya ya, berbagi manfaat untuk teman-teman. Jadi mereka ketika melihat postingan teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, mereka ini apa sih gitu. Enak loh memunculkan penasaran ke orang gitu kan. Biar mereka mau bergabung dengan kita untuk belajar bersama di sini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan, kita sama-sama belajar di sini dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.